Jumpa kembali di MJ Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya, berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan, namun percaya firman-Nya, ya, supaya oleh iman kita hidup oleh namanya. Dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 dan kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 31. Di sini di temanya teman-teman katakan, ada firman Tuhan katakan gitu. Berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan. Dalam arti kata, kita tidak melihat secara fisik nyata Tuhan langsung gitu. Tetapi Tuhan ingin sekali agar kita bisa melihat Tuhan itu karena kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dengan mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kita seolah-olah jadi punya gambaran bahwa ya Tuhan itu seperti itu gitu. Seperti apa yang diperintahkan dalam firman-Nya dan juga seperti yang dilakukan gitu, benar-benar firman Tuhan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Cuman kan kembali lagi, apabila kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, kita tahu teman-teman bahwa tanpa menghidupkan roh Tuhan, kita tidak punya capability, kita tidak punya kemampuan untuk bisa mampu mengerti firman pun juga tidak teman-teman. Jadi selalu firman Tuhan itu dipersepsikan dari pikiran perasaan kehendak kita. Itu lebih bagus loh teman-teman. Maksudnya orang yang sampai sudah mengertikan dengan hikmat pengertiannya sendiri, manusia sendiri, dari pikiran perasaan kehendak manusia sendiri, dari kita sendiri, itu lebih baik teman-teman daripada orang yang sama sekali tidak mengenal firman Tuhan teman-teman. Jadi kebanyakan kalau saya pelajarin, saya tidak ngerti ya, saya coba mencari Tuhan sudah 20 tahun ini gitu. Saya cuma melihat bahwa kok banyak sekali ya orang yang tidak peduli gitu. Ya bahwa hidup ini harus mencari Tuhan, tidak peduli teman-teman. Tapi yang konyol, mereka sudah merasa bahwa mereka itu sudah bertuhan. Dan mereka itu sudah mengenal firman Tuhan, perintah dalam firman Tuhan. Nah, ini yang konyol di situ teman-teman. Orang-orang seperti ini saya kategorikan orang berkeyakinan. Beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia mungkin bisa katakan memang dia tidak terlalu peduli kok, tidak mikirkan masalah firman Tuhan, dia tidak mikirkan pribadi Tuhan, tidak terlalu melibatkan itu teman-teman. Nah, ini terutama di negara-negara barat itu banyak teman-teman yang orang yang seperti ini gitu. Jadi ya orangnya seolah kalau dikategorikan dia orang-orang bule gitu, orang-orang di negara barat, seolah-olah kesannya ya saya sih berpikir bebas saja gitu. Tidak ada satu keharusan harus seperti ini itu gitu. Selalu mikirnya begitu gitu. Kalau cerita di barat seperti itu. Bahkan kalau dicerita di barat ya mungkin kategori orang-orang seperti itu ya seperti nihilisme, maksudnya orang yang nihil gitu, maksudnya kosong, yang tidak pernah mengaitkan hidupnya itu terkait dengan yang namanya firman Tuhan dan pribadi Tuhan Allah gitu. Dia tidak melibatkan itu teman-teman. Jadi kembali, tapi kalau di Indonesia khususnya di timur, di Indonesia yang kita tinggali sekarang itu beda teman-teman. Karena negara berkepentingan bahwa manusia itu harus beragama. Jadi seolah-olah yang namanya Tuhan itu memang automatically gitu ya ada di dalam kehidupan kita. Meskipun kalau nanti kita koreksi diri, jangan-jangan yang disebut Tuhan ada di dalam kita itu sebatas apa gitu ya. Apakah cuma sebatas perkataan kita, apakah sebatas di KTP kita gitu, apa cuma di pikiran perasaan kita saja ada Tuhan itu sebatas apa gitu. Ini yang penting teman-teman. Tapi firman Tuhan katakan di Matius pasal 6 ayat 33, kita ini mau nggak mau teman-teman harus bisa mencari Tuhan pribadinya dan firman Tuhannya dulu gitu. Baru yang lain-lain Tuhan akan tambahkan. Hal lain-lain berarti hal-hal yang memang dibutuhkan oleh dunia teman-teman. Bahkan kalau cerita di orang-orang dunia, orang-orang berkeyakinan, bahkan di iblis gitu, yang namanya target-target duniawi itu justru jadi prioritas teman-teman, jadi target utamanya gitu. Ya bagaimana mendapatkan target sukses duniawi di dunia ini, bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi di dunia ini, bagaimana dapat memenuhi nafsu-nafsu duniawi di dunia ini, dan dengan segala macam cara dikerjakan teman-teman, dihalalkan gitu. Nah, ini kan makin kacau lagi. Kalau orang sampai sudah benar-benar berbuat, manusia dunia, orang dunia dan orang berkeyakinan sampai berbuat seperti itu dan persis seperti yang iblis rancang dan kendaki, ya berarti kan yang namanya orang dunia atau orang berkeyakinan, ya mayoritas pasti akan terjebak oleh iblis teman-teman. Karena sasaran iblis itu sama, ya bagaimana mendapatkan target sukses duniawi,
bagaimana mendapatkan bahagia duniawi, dan bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi demi keangkuhan dan kesombongan. Itu targetnya iblis seperti itu, teman-teman. Dengan rancangan apabila orang dunia atau orang yang berkeyakinan masuk ke dalam target-target semacam itu, ya masuk perangkapnya, ya orang dunia akan bisa menganggap bahwa dunia itu adalah ya rumah tetapnya si orang dunia dan orang berkeyakinan tadi, yang tidak pernah dengan pola pikir bahwa dunia ini adalah fana, dunia ini adalah sementara, cuma sekedar tempat menumpang, kalau firman Tuhan katakan gitu. Nah, kita ini Tuhan perintah peraturan untuk pindah, teman-teman, meninggalkan dunia ini, ya dari menjadi manusia lama menjadi manusia baru, untuk pindah masuk ke dalam alam akhirat yang kekal, bukan yang fana. Nah, ini pengertian semacam ini aja juga tidak mudah, teman. Dikenalkan, diminta mengerti ke sesama kita itu nggak mudah gitu. Makanya Tuhan mengharapkan sekali, teman-teman, kita ini bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan, ya karena syarat melakukan firman Tuhan kan harus mampu mengerti, teman-teman. Mampu mengerti itu berarti harus mengerti. Ya, untuk mengerti itu harus mengenal. Untuk mengenal itu harus mengenal lebih dalam. Ya, untuk mengenal lebih dalam itu harus minimal mengenal. Nah, mengenal ya minimal harus mau mencari. Urutannya kan seperti itu, teman-teman. Kalau kita sudah sampai level kita benar-benar mau lebih dalam, mau mengenal, lebih berusaha untuk mampu mengerti gitu, rasanya Tuhan waktu itu lewat Roh Tuhan dihidupkan, teman-teman. Roh Tuhan yang di dalam kita itu sudah dihidupkan. Memang Roh Tuhan itu sudah di-prepare sama Tuhan Allah dari sejak kita ada jadi manusia, ya pasti diberikan karunia memiliki roh itu, teman, roh Tuhan itu gitu. Bahkan Tuhan sudah tempatkan, sediakan tempat roh Tuhan itu dalam kita, ya di dalam roh kita. Cuma sayangnya orang dunia dan orang berkeyakinan kurang mengenal bahwa di dalam manusia itu ada 3 unsur tadi, teman-teman. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, orang dunia, orang berkeyakinan pada prinsipnya hanya mengenal bahwa hidup itu seperti cuma sebatas tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Jadi yang dicari oleh orang dunia dan orang keyakinan itu bagaimana caranya ya untuk hidup bisa memenuhi, memuaskan nafsu-nafsu tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Nah, ini akhirnya kacau kalau kita masuk ke dalam pola pikir semacam itu. Ya kita terjebak, teman. Terjebak ya untuk melakukan apa yang dunia inginkan, dengan catatan ya berarti tidak akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Nah, firman Tuhan ingatkan, hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan saja yang bisa mendapatkan keselamatan kekal di akhirat. Tapi kalau orang tidak melakukan firman Tuhan, ya seberapapun menilai diri sendiri baik gitu, baik dalam arti kata ukurannya adalah horizontal, baik itu kan belum tentu benar bagi Tuhan, benar. Jadi kalau bicara manusia yang duniawi dan keyakinan, biasanya ukurannya ini bukan vertikal, bukan ke Tuhan, tapi ke horizontal. Nah, itu kategori kalau menurut saya itu namanya orang baik. Dan orang baik itu tidak dijamin bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, masuk ke dalam target keselamatan kekal yang Tuhan rancangkan, mendapatkan damai sejahtera yang kekal yang Tuhan rancangkan, dan tinggal di dalam surga, teman. Jadi baik itu sangat beresiko untuk tergelincir, tidak melakukan firman Tuhan karena tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan gitu, sehingga akhirnya bisa ada kecenderungan bisa malah tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka, teman. Kan ngeri sekali, teman-teman, apabila kita tidak hati-hati gitu, pengenalan-pengertian kita nggak ditingkatkan. Akhirnya yang dikhawatirkan gitu, teman-teman. Jadi kita merasa menjadi orang dunia atau berkeyakinan merasa sudah menjadi orang baik, tapi tidak melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Kalaupun misalnya orang baik ini secara horizontal melakukan sebagian dari firman Tuhan, nah secara rohani firman Tuhan katakan bahwa ya orang seperti ini bisa sih, orang baik ini, orang dunia, orang berkeyakinan atau apapun juga yang tidak mengenal firman, bisa apabila mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, ya mereka juga dapat kategori dibenarkan oleh Tuhan, tapi kan tidak bisa maksimal, teman-teman. Nah, orang-orang seperti ini yang hanya mengandalkan pengertian duniawi dan keyakinan saja, ya ujung-ujungnya paling maksimal itu masuk ke dalam surga, menjadi warga jelata saja, teman-teman, di dalam surga. Itu pun juga karena dapat dispensasi, ya dianggapnya ya melakukan kebenaran, bukan kebaikan gitu. Ada hal-hal yang memang harus, seperti contoh kata, teman-teman, bagaimana caranya manusia menghormati orang tua gitu.
Kalau saya pikir tidak cuma firman Tuhan yang mengatakan begitu gitu. Ya, horizontal pun orang-orang baik, orang dunia dan orang berkeyakinan katakan seperti itu. Ya harus hormat kepada orang tua. Tetapi yang salah satu teman-teman, mereka menghormati orang tua di atas penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, itu yang konyol di situ teman-teman. Jadi akhirnya malah Tuhan yang cemburu. Ya Tuhan di nomor 2-kan gitu. Jadi orang tua kita yang dihormati berlebihan itu malah jadi berhala teman-teman. Berhala bagi kita. Kenapa berhala? Karena orang tua kita adalah nomor 1, Tuhan adalah jadi nomor 2. Saking hormatnya teman. Nah ini kan kalau tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, kayak aturan seperti ini aja kan orang dunia dan orang keyakinan tidak mengenal dan tidak mengerti teman-teman. Ya apa benar ada firman yang mengatakan bahwa bahkan kalau secara ekstrimnya di kitab Nasrani katakan gitu, ada firman yang mengatakan bahwa sebelum kita membenci orang tua kita, istri kita, keluarga kita, anak kita, ya kita jangan bicara, kita jangan menyebut bahwa kita mengasihi Tuhan gitu sebelum membenci. Tapi kan maksudnya firman kan bukan begitu teman-teman. Jadi kalau kita balik makna firmannya gitu, bukan membenci, tapi apabila kita tidak mengasihi Tuhan sebagai yang pertama gitu, yang prioritas 1 gitu, yang memang seharusnya gitu ya. Tapi kita mengasihi di luar Tuhan lebih dulu gitu, kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Itu Tuhan nggak suka teman. Tuhan itu cemburu dan marah, dan ya itu dikategorikannya kita itu memberhalakan yang bukan Tuhan gitu. Jadi menomorsatukan yang bukan Tuhan. Nah ini kembali lagi kalau kita bicara sharing dengan orang dunia atau orang yang berkeyakinan gitu, ya sharing mengatakan bahwa yang harus nomor 1 itu Tuhan, ya nggak ada prioritas, tetap nomor 1 itu Tuhan. Baru yang lain-lain memang Tuhan perintahkan, ya bahwa mengasihi orang tua itu, menghormati orang tua itu memang Tuhan perintahkan, mengasihi istri itu ya memang Tuhan perintahkan, ya tunduk kepada suami itu ya Tuhan perintahkan. Yang namanya orang tua harus menuntun anak-anaknya mengenal kebenaran, ya itu diperintahkan. Jadi memang apa teman-teman? Jadi memang Tuhan sudah membuat standar itu gitu. Cuman kembali lagi Tuhan pengen selain mereka semua, kalau bicara suami terhadap istri dalam hal mengasihi, ya berarti tetap teman-teman yang namanya kita ini baik suami istri atau anak-anak atau keluarga kita di dalam keluarga kecil kita gitu, dalam keluarga kita, ya tetap harus nomor 1 kan, nomor 1 ya prioritasnya Tuhan teman. Jadi jangan aneh kalau seandainya istri saya lebih mengasihi Tuhan daripada saya. Ya itu yang benar seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya Tuhan yang nomor 1 gitu. Ya apa atau dibalik istri saya lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suami. Yang benar ya seperti itu teman-teman. Sebaliknya seorang suami juga sama ya. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi istrinya. Yang benar seperti itu teman-teman. Meskipun kalau secara duniawi, secara orang berkeyakinan aneh, masa sih mesti mengasihi Tuhan nomor 1, istrinya nomor 2, keluarganya nomor 2 gitu. Loh, memang secara peraturan firman Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak bisa terkalahkan oleh hubungan kita horizontal dengan manusia, siapapun juga manusianya gitu. Jadi ya kembali lagi di sini ya kita butuh mengenal mengerti akan firman Tuhan supaya jadi jangan apa sih teman-teman, jangan kita cuman kejebak ke dalam kebaikan saja, karena kebaikan itu belum tentu teman-teman. Contoh orang dunia katakan gitu ya, kalau misalnya harta perlu atau tidak, perlu sekali. Kalau menurut orang dunia, kenapa perlu sekali? Ya kalau bicara harta perlu sekali, ya uang gitu, tahta perlu sekali, ya memang perlu gitu, perlu nggak apa-apa. Problemnya kadang-kadang orang dunia dan orang berkeyakinan tidak mengenal batas antara perlu sampai menginginkan gitu. Nah kalau sampai sudah menginginkan teman-teman, ya susah ya, menginginkan kaya, mencintai uang gitu. Nah itu jadi akhirnya lama-lama nggak sadar kita ini diperbudak oleh harta benda kita atau oleh uang kita teman-teman. Ya kita terjerembab akan masuk ke situ. Nah kalau kita sudah masuk ke situ, ya itu kita masuk teman-teman ke dalam rancangan dan kehendaknya iblis, supaya bagaimana kita benar-benar terbuai dengan harta benda dan uang yang kita miliki di dunia ini, sehingga kita tidak pernah berpikir untuk
mati, ada kematian di dalam alam akhirat yang kekal tadi. Jadi kita udah nggak ingat. Yang penting kita hidup, firman Tuhan katakan 70-80 tahun, kita berjuang hidup untuk 70-80 tahun. Ya, kalaupun Tuhan janjikan ada yang 120 tahunan gitu, yang diuber itu, tapi tanpa tahu nanti ujungnya akan meninggal di dunia itu tetap di dunia mana, meskipun meninggal dalam umur panjang, teman-teman. Jadi ukuran Tuhan itu kan bukan umurnya di bawah 70 atau 70, 80 atau di atas 80 atau bahkan maksimal 120 tahun. Nah, yang Tuhan membutuhkan kan bukan itu, teman. Yang Tuhan butuhkan itu bagaimana kita hidup di dunia ini harus bisa diproses secara positif gitu, secara menguntungkan untuk kita secara rohani, secara kekal gitu. Makanya balik lagi, kalau kita hidup di dunia ini tidak untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya fungsi hidup di dunia untuk apa, teman-teman? Ya, saya sampai pernah ngalami waktu waktu ayah saya umur 88 meninggal. Sebelum 88 meninggal itu sering sekali menghadapi hal-hal yang aneh-aneh, teman. Divonis dokter begini begitu, mesti dioperasi jantung ini. Tapi dalam realitanya dengan iman gitu, saya kadang-kadang dapat dorongan dari hati gitu oleh Tuhan, yang bahwa nggak perlu dioperasi, nggak perlu begini, nggak perlu begitu gitu. Dan terus, teman-teman, dan berjalan hampir 5 tahunan mungkin, hampir 5 tahunan, karena ayah itu mau berbalik dan bertobat, teman-teman. Tapi waktu umur 88, saya sedih sekali loh, waktu tahu-tahu ayah yang mestinya biasanya selalu terhindar dari bahaya gitu, ya kok 88 bisa meninggal, teman-teman. Dan sangat konyol loh, meninggalnya sangat konyol. Jadi bukan karena penyakit ginjalnya atau apanya, tapi penyakit di pendarahan di otak, teman-teman. Nah, pendarahan di otak itu, ya waktu itu ada di satu rumah sakit di Jakarta gitu. Ya waktu dianggapnya sudah oke semua, nah waktu ceritanya dicabut salah satu untuk pengaturan saluran darahnya, dan waktu itu karena dokter-dokter udah sangat yakin bahwa ini tidak ada masalah apa-apa, dicabut itu bukan di ruang operasi, teman-teman, dicabut itu di kamar gitu, di kamar biasa, karena dianggap kayak jarum infus aja. Nah, sejak dicabut di situ langsung nggak sadar, teman-teman. Ya, sampai 2 bulanan kalau nggak salah nggak sadar gitu. Itu gara-gara cuma itu aja. Padahal sudah siap-siap mau balik ke rumah, teman-teman. Sudah dari rumah sakit itu udah selesai gitu. Nah, saya tanyakan, saya kan jadi kecewa sekali. Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan pengen jagain ayah kan, untuk ayah berbalik dan bertobat makin mengenal, mengerti akan firman Tuhan, makin berani lakukan firman Tuhan. Ya, 2 minggu saya dibiarkan dengan dalam suasana yang sedih sekali. Dan pada minggu ketiga Tuhan ada dorongan pengertian di dalam hati. Ya, memang ini yang terbaik gitu. Jadi kalau dari sisi buah rohani, ya ayah itu pada umur 88 itu adalah mencapai tingkatan buah rohani yang terbaik gitu. Nah, ya ini kan yang tahu Tuhan, bukan kita gitu. Jadi cuma ada dorongan dari hati saya. Oh, berarti kembali lagi, ya kita juga sama. Ini kalau ini nggak salah, ya kalau misalnya benar, ya kita juga sama. Berarti hidup ini, teman-teman, kalau selama kita mau belajar untuk berbalik dan bertobat, rasanya Tuhan mau menunggu kita loh, teman. Adapun kalau teman-teman yang sudah dikasih umur panjang gitu ya, tidak menggunakan kesempatan ini, apa nggak sia-sia gitu. Jadi umurnya dikasih panjang tapi tidak mendapatkan buah rohani yang seperti Tuhan rancang dan kehendaki buat kita yang mendapat facility itu gitu, teman. Jadi kalau ayah sampai umur 88 meninggal dunia, ya akhirnya berhenti di situ gitu. Nah, begitupun juga teman kerja saya, teman saya yang akrab dengan saya 2-3 bulan lalu meninggal itu, si Budi Halim gitu. Itu sama, teman. Saya juga sedih. Padahal Budi kan sudah mulai berbalik dan bertobat, teman. Ya, waktu umur 60 sampai ke 63 itu mengalami banyak masalah, diabetes lah, ada cerita levernya takut kena sirosis lah gitu. Tapi akhirnya kok malah meninggalnya pada umur 63, bukan karena sirosisnya, bukan karena levernya, bukan karena diabetesnya, malah meninggalnya jatuh, teman, jatuh di ATM gitu, di satu bank, jatuh di ATM, kepalanya kebentur gitu. Akhirnya meninggal, teman. Sesimpel itu. Saya juga tanya lagi, Tuhan, kenapa ya si Budi kan sedang berbalik nih, ya 5-10 tahun ini kan bareng saya terus gitu, sampai sudah berbalik, mau baca firman, mau
Nah ternyata ya ada bisikan dari Tuhan juga, ya kalau budi diteruskan juga takutnya buahnya nanti tidak the best gitu. Jadi secara buah rohani nanti budi itu tidak mencapai sampai di level the bestnya gitu. Nah Tuhan tahu bahwa umur 63 itu adalah the bestnya untuk budi alim, ya ditarik balik, dipanggil balik oleh Tuhan gitu. Jadi dua kendala itu teman-teman, baik budi halim yang karena saya akrab sekali dan ayah saya yang 88 tahun itu, saya sempat kecewa teman-teman. Meskipun ya Tuhan tetap dengan menjawab di dalam hati saya seperti itu, bahwa ya sebenarnya kalau memang waktu itu budi halim dan ayah saya mau tetap berbalik dan bertobat untuk terus makin menyempurnakan, mungkin Tuhan bisa biarkan hidup untuk agar buahnya buah rohaninya bisa makin membaik. Tapi Tuhan kembali lagi kan yang maha tahu kan Tuhan gitu. Jadi Tuhan mungkin tahu batasannya bahwa ayah itu 88 itu buah rohani yang terbaik gitu. Yang budi itu 63 yang terbaik. Tapi kalau buat kita teman-teman yang belum meninggal dunia, belum seperti Budi dan ayah saya, ya kita mau nggak manfaatkan sisa umur kita ini untuk berbalik dan bertobat gitu ya. Bukan untuk kita minta umur panjang teman-teman, tapi kita pengen bagaimana berjuang untuk sisa umur hidup kita ini menduduki posisi yang tertinggi di dalam surga nanti teman-teman. Itu yang Tuhan rancang kehendaki buat kita itu seperti itu teman-teman. Jadi firman Tuhan katakan gitu ya, Tuhan pengen sekali kita itu seperti Nabi Isa gitu bagi orang Nasrani. Mungkin kalau bagi agama lain bisa saja Tuhan pengen sekali Anda ini seperti Nabi Muhammad gitu. Yang bisa begitu. Nanti jangan-jangan yang Budanya Anda ini pengen Tuhan pengen seperti Siddhartha Gautama atau seperti Nabi Konghucu atau yang lain-lain lah. Panutannya kan itu teman-teman. Kalau bagi Nasrani, ya bagaimana Tuhan pengen sekali kita ini seperti Nabi Isa sebagai sulungnya kita adik-adiknya gitu. Ya Tuhan pengen sekali kita itu melakukan firman Tuhan gitu, seperti Nabi Isa. Dan Tuhan Allah menghendaki sekali kita ini sempurna seperti Tuhan sempurna di dalam surga gitu. Ya untuk bisa duduk di posisi yang tinggi di dalam surga, untuk bisa menjadi timnya Tuhan di dalam surga, untuk bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Tidak hanya sebatas yang menjadi rakyat jelata di dalam surga. Itu loh teman-teman yang Tuhan inginkan gitu. Nah ini yang kita mesti uber, bagaimana sisa waktu umur kita itu, kalau kita percaya Tuhan, ya kita harus uber teman-teman. Sisa waktu kita ini, ya kalau Tuhan masih kasih hidup gitu. Ya bagaimana caranya kita berbalik bertobat, ya berusaha setiap hari ya semakin mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mestinya seperti itu teman-teman. Jadi parameternya kita ini untuk umur panjang itu sebenarnya bukan karena umurnya nanti pengen dipanjang-panjangin tanpa melakukan apa-apa. Ngapain gitu? Toh ujungnya juga orang meninggal dunia. Jadi kalau kita mau ya kita berjuang bagaimana caranya untuk bisa mencapai rata-rata 70-80 tahun, yang bagi yang belum seperti kita ya berjuang gitu. Ya bagaimana untuk 70-80 tahun ini kita masih sehat, masih bisa tetap mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan sampai mungkin lebih di atas 80 tahun, sampai 120 tahun mungkin, seperti yang Tuhan janjikan bahwa umur manusia itu bisa sampai 120 tahunan gitu. Nah ini maksudnya pagi ini sharingnya begitu teman-teman. Jadi banyak sekali kalau kita bicara adu kuat gitu, kita harus percaya Tuhan dulu gitu ya, baru menjalani gitu, mengalami Tuhan, atau kita harus mengalami Tuhan dulu baru percaya gitu. Nah ini yang mesti dibalik. Kalau menurut dari pengertian seperti ini memang mesti sedikit dipaksakan teman. Jadi mungkin harus dibawa ke dalam doa, kita minta kepada Tuhan itu bahwa kita ini mau loh untuk bisa lebih dalam mengenal, lebih mampu mengerti dan berani melakukan. Asal Tuhan benar-benar Tuhan Maha Kuasa, ya Tuhan yang harus dorong kita gitu. Nah ini yang disebut mau mencari Tuhan itu seperti ini teman-teman. Kalau sampai kita sudah punya kemauan seperti ini, biasanya Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam kedalaman pengenalan firman Tuhan, kemampuan akan firman Tuhan, keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Ya nggak jauh-jauh menghidupkan roh Tuhan. Bagaimana roh Tuhan itu dihidupkan dalam kita, sehingga kita ya tidak berhenti urusan Tuhan itu di kategori teori saja, ketemu mentor rohani atau rohaniawan bolak-balik sekian belas tahun, sekian puluh tahun cuman sharing dengan mentor rohani dan rohaniawan, tanpa bisa masuk ketemu langsung dengan mengalami Tuhan secara pribadi teman-teman. Padahal Tuhan sudah prepare itu. Makanya saya kadang-kadang juga ngerasa aneh gitu kalau ada seorang mentor rohaniawan tidak pernah mengarahkan umat jemaatnya untuk belajar teori rohani dari mereka, tapi setelah itu diajarkan, diarahkan
untuk bisa bagaimana belajar dari roh Tuhan. Itu jarang sekali teman-teman. Ada mentor rohaniawan seperti punya capability seperti itu gitu. Tapi bukan nggak ada gitu. Makanya saya katakan sayang sekali apabila kita mempunyai mentor rohani dan rohaniawan yang tidak pernah dengan pola pengertian hikmat yang dari Tuhan. Bahwa setelah mereka mengajarkan hal-hal yang teoritis, teologi, teori ketuhanan, setelah itu sebagai dasarnya umat dan jemaat, setelah itu mestinya dibimbing untuk bisa ya terus mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan roh Tuhan, dengan menghidupkan roh Tuhan. Dan sifatnya udah pribadi sekali teman-teman. Nah ini yang jarang sekali saya lihat ada mentor rohaniawan seperti itu. Makanya kalau saya sering katakan apabila Anda teman-teman memiliki mentor rohani dan rohaniawan yang selain bisa mengajarkan teori rohani, hukum-hukum rohani, teologinya atau teori ketuhanannya, tapi juga bisa ada hikmat yang dari Tuhan untuk bisa membimbing kita teman-teman gitu ke arah bagaimana dengan dasar-dasar firman Tuhan yang diajarkan mentor rohani dan rohaniawan itu ya bagaimana di cross gitu dengan cara menghidupkan roh Tuhan yang masing-masing di dalam kita itu teman-teman. Nah itu kalau kita dapat mentor rohani seperti itu benar-benar kita itu harus bersyukur kepada mereka teman-teman, karena memang jarang sekali gitu ada mentor rohaniawan yang sampai selevel itu teman-teman. Biasanya kalau yang saya tahu kadang-kadang mentoring atau rohaniawan itu, mentor rohani dan rohaniawan itu cuma dibagi dua aja teman. Yang satu kelompok itu isinya pengennya terus bicara teori-teori firman Tuhan aja gitu, jadi hukum gitu. Ya ada yang seperti itu, mentor rohani atau rohaniawan seperti itu. Tapi juga ada teman mentor rohaniawan yang kurang menguasai firman, tapi ributnya ngeroh gitu. Jadi bagaimana caranya menghidupkan roh? Lah, roh itu ada kekuatan nggak ada teman-teman. Cuma masalahnya yang menjadi problem itu rohnya siapa gitu. Kekuatan roh ini, kekuatan rohnya siapa? Di dalam firman Tuhan banyak teman-teman, ada roh Tuhan dan ada roh-roh lain yang di luar Tuhan. Dan kalau cerita di firman Tuhan di Nasrani secara Nasrani, kalau cerita yang saya tangkap gitu bahwa roh yang di luar Tuhan itu nggak ada yang baik teman-teman. Semua jahat gitu. Termasuk rohnya orang tua kita yang sudah meninggal, ada rohnya nggak ada gitu loh ya, tapi itu dianggap kategorinya sudah roh jahat gitu. Jadi tidak ada roh lain yang bisa dianggap baik dari sisi Tuhan Allah. Jadi hanya roh Tuhan Allah aja yang bisa kita hidupkan dalam hidup kita. Nah itu yang mesti kita garis bawahi. Kalau dari sisi Nasrani, Muslim juga sama teman-teman. Jangan-jangan Yahudi juga sama. Jadi cuman roh Tuhan Allah saja yang memang menjadi dasar landasan bahwa itu roh Tuhan yang kita perlu pegang. Di luar roh itu tidak ada teman-teman yang dianggap baik gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu di dalam draftnya teman-teman, siapa tahu nanti ada yang lupa belum kekupas gitu. Jadi Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Firman dalam kitab suci adalah jalan cerita kehidupan setiap kita masing-masing yang terkait hubungan kejadian hidup antara kita dengan Tuhan secara interaksi. Apabila kita kenal firman Tuhan lebih dalam dan lebih mampu mengerti firman Tuhan dari hikmat pengertian dan pikiran serta perasaan dan juga kehendak Tuhan ya, oleh karena kita menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 13. Interaksi kita dengan Tuhan terkadang tidak terjadi secara tidak langsung antara kita dengan Tuhan, karena kita tidak berusaha agar kita memiliki iman percaya kepada Tuhan walaupun belum mengalami Tuhan secara nyata. Kita harus paksakan percaya Tuhan sehingga kita dapat alami Tuhan. Nah ini kuncinya itu sebenarnya, kita harus maksakan, kita harus minta terus gitu ya, berseru-seru lah gitu soalnya gitu. Yohanes pasal 20 ayat 18. Tuhan kehendaki agar kita semua memiliki interaksi dengan Tuhan secara pribadi dan langsung tanpa perantara manusia. Nah ini biasanya manusia sering sekali manja mengandalkan mentor rohani dan rohaniawan. Di sini dikatakan bahkan jangankan ke manusia yang mentor rohaniawan atau teman rohani, ke malaikat pun gitu ya, kalau bisa jangan gitu. Soalnya kita Tuhan pengen langsung aja gitu, karena Tuhan telah lengkapi kita dengan roh Tuhan di setiap kita sebagai alat berkomunikasi dengan kita melalui roh kita teman-teman. Jadi Tuhan itu sudah preparation seperti itu. Makanya tadi saya katakan apabila kita mendapatkan mentor rohaniawan yang benar, yang bagus gitu ya, setelah diajar teori-teori rohani ya, mentor rohani dan rohaniawan itu akan mengarahkan kita langsung kontak ke dalam ya firman Tuhan. Yang dikhawatirkan teman, kalau mentor rohaniawan
tidak mengarahkan kita kepada roh Tuhan. Jangan-jangan mentor rohani dan rohaniawan juga tidak menghidupkan roh Tuhan, yang dikhawatirkan gitu. Jadi nggak ada bedanya mentor rohaniawan itu seperti halnya ahli Taurat itu gitu, atau kaum Farisi gitu, yang terus ribut aja urusan Tuhan, tapi sebenarnya cuma teori doang. Dia tidak menghidupkan Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka gitu. Yohanes pasal 20 ayat 19-23, ada saat Tuhan akan datang kepada kita berupa undangan serta dorongan di hati kita, teman-teman. Ini ada saatnya gitu, untuk mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Bahkan kita akan diutus sebagai alat Tuhan untuk dapat memberitakan kesaksian hidup kita akan keberadaan dan alami interaksi dengan Tuhan, serta diberi kuasa Tuhan untuk dapat sembuhkan dan bernubuat serta membuat mujizat oleh kuasa roh Tuhan yang dihidupkan Tuhan bagi kita. Jadi teman-teman jangan aneh, teman-teman. Apabila kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita lebih mampu mengerti firman Tuhan, kita lebih berani melakukan firman Tuhan karena ada roh Tuhan yang dihidupkan dalam pengenalan, pengertian dan melakukan firman tersebut. Bukanlah suatu hal yang aneh apabila Tuhan melalui roh Tuhan yang ada di dalam kita sebagai alatnya dipakai untuk menjadi orang yang bisa menyembuhkan, teman-teman. Menyembuhkan dari kekuatan kuasa Tuhan yang supranatural itu. Kita bisa, teman-teman, apabila kita lebih dalam, lebih mengerti dan lebih berani melakukan firman Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyembuhkan orang lain dengan cara-cara rohani. Dengan apa ya? Dengan cara roh Tuhan yang menyembuhkannya. Itu satu. Bisa juga Tuhan pakai kita sebagai alat untuk mengingatkan orang, bernubuat gitu. Jadi bagaimana memperingatkan orang ini meninggalkan pesan-pesan Tuhan kepada orang. Itu namanya kan nubuat, teman-teman, kalau dari sisi Nasrani gitu. Nah itu tuh bisa, teman-teman. Ya kembali lagi, asal kita sudah lebih mengenal, kita sudah lebih mampu mengerti dan sudah lebih mampu melakukan firman Tuhan karena ada roh Tuhan, bisa seperti itu. Bahkan, teman-teman, kalau firman Tuhan katakan, apabila kita sudah lebih mengenal, lebih mampu mengerti dan lebih berani melakukan firman Tuhan, ya kita bisa aja Tuhan pakai kita yang dipakai untuk bisa membuat mujizat gitu. Bahkan Nabi Isa katakan sebagai sulung kita, ya kalau kita memang beriman, teman, kita bisa berbuat hal-hal yang lebih besar gitu, dalam hal penyembuhan, dalam hal penyembuhan, dalam hal bernubuat, dalam hal membuat mujizat, itu bisa lebih besar daripada apa yang Nabi Isa pernah berbuat. Itu firman katakan begitu, teman. Jadi kuncinya sebenarnya bukan kitanya atau bukan Nabi Isanya, tapi Nabi Isa dan kita itu ya bisa berbuat seperti itu, menyembuhkan, bernubuat dan membuat mujizat itu karena ada roh Tuhan lagi, teman-teman. Jadi nggak ada bedanya gitu. Makanya kalau kita bisa menghidupkan roh Tuhan, ya apa bedanya kita dengan Nabi Isa? Tidak ada. Makanya firman Tuhan katakan Nabi Isa adalah sulung, kitalah adik-adiknya gitu. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Bukanlah hal mustahil apabila Tuhan dapat datangkan dan tampakkan diri kepada kita secara nyata dan langsung. Tetapi Tuhan lebih memilih kita untuk dapat beriman. Firman Tuhan katakan, karena Thomas, ini ada cerita satu rasul namanya Thomas gitu ya. Karena Thomas telah melihat Tuhan, maka Thomas percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya oleh Tuhan dan firman-Nya, karena hidupkan roh Tuhan. Jadi Tuhan lebih suka dan bukan ketemu Tuhan dulu baru percaya, tapi Tuhan lebih rancang dan kehendaki kita itu percaya dulu baru alami Tuhan, teman. Pengennya seperti itu. Jangan seperti cerita Thomas ini gitu. Jadi istilah sudah mengalami Tuhan dulu, ya baru dia percaya gitu. Takutnya terlalu lama, teman-teman. Dan untuk mengembangkan iman itu susah. Karena kalau kita melihat dulu baru percaya, itu orang dunia kan seperti itu. Tapi kalau prinsip rohani kan kebalik. Bagaimana kita belum melihat tapi kita percaya. Itu prinsip-prinsip rohani gitu. Makanya Tuhan lebih berbahagia apabila kita bisa percaya Tuhan itu bukan karena melihat Tuhan lebih dulu, bukan mengalami Tuhan lebih dulu, tapi karena memang percaya lebih dulu gitu. Nah karena yang tadi dikatakan ya dasar-dasar iman itu adalah ya sesuatu yang tidak terlihat dulu tapi kita sudah percayai gitu. Ya sudah kita harapkan itu, teman-teman. Kuncinya itu. Beda dengan orang dunia yang mesti melihat dulu baru percaya gitu. Nah Tuhan nggak mau, Tuhan pengen seperti dibalik gitu. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Kenali dan renungi firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhan agar kita beriman sehingga kita memperoleh hidup
dalam nama Tuhan dan dalam genggaman Tuhan. Nah ini yang penting, kuncinya ini teman-teman. Jadi kenali, renungi firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhan agar kita beriman sehingga kita memperoleh hidup dalam nama Tuhan. Kita hidup di dalam nama Tuhan, di dalam jalur firman Tuhan, dan di dalam genggamannya Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan teman-teman. Itu karena kalau dari sisi duniawi, kita hidup dunia itu ada yang umpamakan mentorani katakan ya seperti telur di ujung tanduk. Setiap saat, setiap hari, setiap detik gitu. Ya hidup kita itu seperti telur di ujung tanduk. Nah kalau tidak ada kekuatan Tuhan yang menggenggam telur tersebut, ya telur tersebut sangat beresiko untuk bisa ya jatuh gitu teman. Jatuh nggak keluar karena telur di atas di ujung tanduk ya pasti kan susah untuk bisa di dalam posisi itu teman. Nah ini yang di kitab Yohanes pasal 21 sampai 18 dan kitab Yohanes pasal 20 ayat 91 isinya yang seperti saya udah bacakan di dalam draft ini teman-teman. Nah untuk bisa lebih jelas apa yang dikatakan firman Tuhannya, coba kita masuk ke dalam firman Tuhannya. Saya universalkan aja langsung yang kebangkitan Nabi Isa, ini judulnya itu teman. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ini ceritanya ke Maria Magdalena berkunjung berziarah ke kuburnya Nabi Isa, teman-teman. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi oleh Nabi Isa dan berkata kepada mereka, telah diambil orang, Nabi Isanya maksudnya telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Nabi Isa tidak terletak dengan kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isap firman Tuhan itu, kitab suci itu yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi Nabi Isa itu harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nabi Isa menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Nabi Isa terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Nabi Isanya telah meninggal, telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Nabi Isa berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Isa. Jadi waktu Maria Magdalena menangis itu, ternyata di belakang Maria Magdalena itu sudah ada Nabi Isa yang dibangkitkan oleh Tuhan Allah, teman-teman. Tapi si Maria Magdalena waktu itu tidak melihat gitu, karena fokusnya cuma lihat ke depan aja gitu. Nah, terus kata Nabi Isa kepadanya, dipanggil Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Nah, baru Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dianggapnya bukan Nabi Isa yang bangkit gitu. Ya, penunggu taman, lalu bertanya kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil si Nabi Isa tersebut, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan si Nabi Isa itu supaya aku dapat mengambilnya." Kata Nabi Isa kepadanya, "Maria," diingatkan lagi, dipanggil lagi. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Nah baru, itu kalau Maria menyebut Nabi Isa itu guru, Rabuni, teman-teman. Jadi Rabuni guru gitu, artinya guru. Nah kata Nabi Isa kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhan Allah. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Tuhan Allah sebagai Bapa." Kalau orang Nasrani katakan Tuhan Allah itu Bapa, dan kepada Bapa kita, kepada Tuhan Allahku dan juga Tuhan Allahmu gitu. Jadi Bapa, Tuhan Allah bagi Nasrani itu sama, teman-teman.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada, tapi ini kalau sebutan secara Nasrani nyebut Bapak itu teman, di pengertiannya berarti mesti orang-orang yang sudah mengenal mengerti dan melakukan firman Tuhan. Yang konyol itu banyak orang Nasrani yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tapi juga ikut-ikutan manggilnya Bapak gitu. Jadi kalau cerita firman Tuhan katakan, ya kalau yang kita mau nyebut Bapak itu boleh-boleh aja selama kita memang mengenal mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita yang belum mengenal mengerti melakukan firman Tuhan ikut-ikutan manggilnya Bapak gitu. Nanti ditanya sama Tuhannya, emang Bapak siapa gitu loh. Emangnya kenal dia gitu. Emangnya ngerti dia gitu. Nah, ini yang repot. Banyak firman Tuhan yang mengatakan begitu teman-teman. Ya jangan Tuhan-Tuhanan seenaknya kita sendiri, tapi Tuhannya sendiri tidak mengenal kita gitu. Nah, itu kan konyol gitu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Nabi Isa dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Nah, ini cerita di perikop lainnya, Nabi Isa menampakkan diri kepada murid-muridnya gitu. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Nabi Isa di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Nabi Isa dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu gitu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Nabi Isa itu gitu, yang sudah bangkit itu. Maka kata Nabi Isa sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Tuhan Allah mengutus dia gitu. Demikian juga sekarang si Nabi Isa malah mengutus muridnya gitu, mengutus kita sebenarnya gitu. Sebagai Nabi Isa kan sebagai sulungnya, kita sebagai adiknya gitu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terima Roh Tuhan. Nah, ini sejak itu teman-teman, yang namanya Nabi Isa itu minta ke Tuhan Allah agar Roh Tuhan yang di dalam si murid-muridnya itu dihidupkan teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan meniup, mengembus gitu. Ya, Nabi Isanya mengembus kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya terima Roh Tuhan teman-teman. Dan kita juga sama. Ya, kita minta Tuhan Allah itu mengembuskan Roh Tuhan kepada kita masing-masing teman-teman, supaya Roh Tuhannya hidup di dalam kita gitu. Nah, kalau sampai Roh Tuhan sudah ada dalam kita. Kalau di Nasrani kan Roh Tuhan bisa disebut juga Roh Kudus teman-teman. Bisa disebut juga Roh kebenaran, bisa disebut juga terang yang dari Tuhan. Kalau di teman-teman saya dan keluarga saya di Muslim katanya nur gitu. Berarti hampir sama, terang yang dari Tuhan ini, cahaya yang dari Tuhan ini sama aja lah gitu tuh. Jadi memang dinyatakan kalau dari Alkitab dan Al-Quran memang ada teman. Jangan-jangan di kitabnya si orang Yahudi juga ada mungkin. Karena memang samawi kan tiga itu yang diakui oleh rohani itu, bahwa ada tiga agama yang sumbernya langsung dari Tuhan Allah itu ya Yahudi yang paling tua, disusul oleh Nasrani, dan yang paling muda Muslim teman-teman. Jadi ada tiga itu teman-teman. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi apabila kita sudah mempunyai kuasa Roh Tuhan itu malah bisa begitu kan teman-teman. Ya, jika kita mengampuni dosa orang, kalau kita ada Roh Tuhan itu, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada gitu. Nah, itu powernya sampai begitu tuh kalau ada Roh Tuhan gitu. Nabi Isa menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Nabi Isa datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat si Nabi Isanya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini cerita Thomas yang waktu itu 12 muridnya si Nabi Isa, tapi nggak ada, jadi cuma ada 11, dia yang ketinggalan. Dan dia katakan begitu, saya sih nggak percaya kalau sampai tidak mencucukkan jarinya ke bekas lubang paku atau ke bekas ke lambungnya itu gitu, ada luka tusuk itu gitu, aku tidak akan percaya. Dan 8 hari kemudian murid-murid Nabi Isa berada kembali rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, ya Nabi Isa datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini balik lagi nih, Nabi Isa datang lagi setelah 8 hari. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah gitu. Nah, Thomas menjawab ke Nabi Isa, ya Nabi Isa, aku dan apa, jadi sudah menjawab
iya gitu, ya iya Nabi Isa-nya itu gitu. Kata Nabi Isa kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah ini prinsip iman ini seperti ini teman-teman. Prinsip iman di dalam rohani itu bagaimana kita diajar untuk percaya yang tidak kelihatan gitu. Itu karena kembali lagi kalau kita tidak dilatih percaya tidak kelihatan, karena akhirat itu kan nggak kelihatan teman-teman. Yang namanya surga neraka itu kan nggak kelihatan. Kalau kita dengan iman kita tidak bisa teman-teman untuk bisa masuk ke surga atau masuk ke dalam neraka sekalipun gitu. Karena kita tidak punya iman. Nah kalau kita punya iman, akhirnya kita percaya kita akan masuk ke dalam surga, tidak mau masuk ke dalam neraka. Nah untuk bisa melakukan tidak masuk ke dalam kebinasan kekal dalam neraka, ya kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Karena hanya satu-satunya jalan melakukan firman Tuhan itu yang bisa membawa kita masuk ke dalam keselamatan kekal di dalam surga. Itu teman-teman. Maksud firman Tuhan ini dicatat, memang masih banyak tanda-tanda yang dibuat oleh Nabi Isa di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Nabi Isa lah ya utusan dari Tuhan Allah itu gitu, anak Allah, dan supaya oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau secara naluri pengen sekali kita ini sebagai adik-adiknya Nabi Isa gitu, ya hidup itu ya dengan ya di dalam namanya si Nabi Isa tadi teman-teman, yang memang diutus oleh Tuhan Allah itu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab ini teman-teman. Jadi saya nggak ngerti apakah memang ini sudah cukup bisa ditangkap oleh teman-teman. Yang jelas teman-teman, jadi di sini tema pagi ini itu berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan namun percaya firman-Nya, supaya oleh iman kita hidup oleh namanya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini yang perlu dicamkan itu lebih dalam itu gitu, bahwa yang seperti di Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 teman-teman, bukanlah hal mustahil apabila Tuhan dapat datang dan tampakkan diri kepada kita secara nyata dan langsung. Tetapi Tuhan lebih memilih kita untuk dapat beriman. Ya, firman Tuhan katakan, karena Thomas telah melihat Tuhan, maka Thomas percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya oleh iman dan firman, karena hidupkan roh Tuhan. Nah ini Tuhan ingin menjanjikan seperti itu, karena apa yang terjadi, kuasa gitu ya, kuasa yang dari Tuhan itu semua itu rata-rata supranatural teman-teman, sudah di luar natural gitu. Jadi apabila kita tidak memiliki iman kepada sumbernya gitu, sumber kuasa itu kan Tuhan Allahnya gitu. Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan Allah sebagai sumber kuasa yang supranatural itu teman, akhirnya kita hidup jadi susah teman, tidak dapat menghidupkan yang Tuhan sudah berikan kasih karunia kepada kita, yang tadi yang disebut istilahnya sebenarnya kita itu bisa menyembuhkan gitu, karena memang Tuhan sudah memperlengkapi itu. Tuhan itu bisa memberi kita kekuatan untuk bernubuat gitu, karena memang Tuhan sudah sediakan itu untuk kita ya. Dan Tuhan juga bahkan sudah persiapkan kita untuk bisa mampu membuat mukjizat gitu ya. Bahkan Nabi Isa sendiri mengatakan bahwa kita ini sebagai adik-adik si sulung gitu, Nabi Isa ini mestinya Nabi Isa katakan kita bisa membuat hal-hal perkara yang jauh lebih besar daripada ya cuman menyembuhkan zamannya Nabi Isa, cuman bernubuat seperti yang zamannya Nabi Isa, saat cuma sekedar membuat mujizat namanya Nabi Isa. Kita bisa membuat mujizat, kita bisa bernubuat, kita bisa menyembuhkan orang lebih dahsyat daripada zamannya Nabi Isa tersebut teman-teman. Nah kembali lagi untuk bisa mendapatkan hal seperti ini yang butuh iman teman-teman. Karena iman itu yang bisa menggerakkan ya iman yang iman oleh iman gitu, iman kita yang bisa timbul karena pengenalan firman Tuhan Allah, pengertian akan firman Tuhan Allah, keberanian untuk melakukan firman Allah bersama roh Tuhan. Nah ini kan menghasilkan iman. Iman ini teman-teman yang bisa membuat yaitu penyembuhan secara rohani, bagaimana membuat secara rohani, bagaimana bisa membuat mujizat secara rohani. Itu tidak jauh-jauh dari iman teman. Jadi bolak-balik itu yang Tuhan
Tuhan ajar ke kita itu bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita, teman-teman. Apabila kita bisa meningkatkan iman kita gitu, ya kita bisa benar-benar menerima kuasa yang dari Tuhan secara lebih, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan harapkan itu. Makanya Tuhan katakan kita mesti latihan gitu. Berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan namun percaya firman-Nya, supaya oleh iman kita hidup dengan namanya, dalam namanya. Jadi kalau kita kembali lagi, kalau kita bisa meningkatkan iman kita di level yang tertinggi, teman-teman, ya kita harus dalam mengenal firman Tuhan, kita harus mampu mengerti firman Tuhan, dan kita harus berani melakukan firman Tuhan. Semua itu harus menghidupkan roh Tuhan, sehingga kita hidup dengan dasar firman Tuhan sebagai petanya, dan kompas kehidupan kita, kebenaran hidup kita itu dari roh Tuhannya gitu. Jadi gabungan firman Tuhan dan roh Tuhan yang akan menghasilkan level iman kita yang tinggi. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.